Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Majelis kita kali ini adalah majelis pertama setelah liburan panjang bulan Ramadan dan liburan hari raya Idul Fitri. Kita dalam pelajaran syarah kitab Umdatul A'la ini telah sampai ke bab at-ta'awud, bab tuduh-menuduh. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab al-la'n, yaitu melaknat. Laknat ya syabab adalah lawan dari kata-kata rahmat. Rahmat kasih sayang, laknat adalah menjauhkan dari kasih sayang. Maksudnya di sini ya syabab adalah mendoakan keburukan bagi orang lain. Langsung saja untuk menghemat waktu kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin qala inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'ithu rahmah rawahu Muslim. Ini hadis pertama ya sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan atas orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya saya tidak diutus menjadi seorang yang mendoakan keburukan untuk orang lain. Wa innama bu'ithu rahmat. Saya hanya diutus sebagai rahmat untuk semua orang. Jadi hukumnya apabila tidak ada sebab apapun, tidak ada kezaliman, maka kita tidak boleh, yaitu kita dilarang mendoakan orang lain walaupun orang musyrik ya saudara. Walaupun orang musyrik, tanpa sebab, tanpa dia menzalimi kita, tidak boleh kita doakan mudah-mudahan bangkrut kita ya kan, tanpa ada sebab, hanya hasad dari hati kita saja, mudah-mudahan cepat miskin, mudah-mudahan cepat mati kata kita. Enggak boleh hukumnya walaupun dia adalah orang musyrik, apalagi saudara kita, orang-orang yang beriman. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Dalam riwayat lain fa huwa ahlakahum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki mengatakan halakan nas, yaitu matilah manusia, matilah kalian katanya. Bahasa kita dengan yaitu matilah katanya, ya kan? Mampuslah katanya. Itu bahasa yang kayak gitu ya sahabat. Apabila kita mengatakan seperti itu, maka Nabi mengatakan fahu wa ahlakuhum, maka sebenarnya dialah orang yang paling mampus, dia orang yang paling mati, kayak gitu. Atau sebagaimana dalam riwayat lain atau baris lain bacanya yaitu ahlakahum, maka sebenarnya dia yang penyebab orang-orang itu
mampus atau penyebab orang-orang itu mati ya syabab. Ya, dia yang menyebabkannya itu, dan apabila kita menyebabkan orang itu mati, maka sesungguhnya kita mendapatkan dosa, nggak pahala yang kita dapat ya syabab apabila kita menyebabkan orang mati. Kayak gitu. Dan ini adalah kata-kata yang sering terulang oleh kita nih, bahkan pada kawan kita sendiri, ya kan? Mati atau mampus itu bukan kata-kata yang jarang kita gunakan, itu sering terdengar. Maka usahakan jauhkan kata-kata, biar jangan jauhkan kata-kata itu, biar jangan kita orang yang paling mampus atau kita penyebab orang mampus atau mati. Ya, mampus itu bahasa kita, itu kan? Ya, gitu. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syarib, qala idribuhu, qala Abu Hurairah, faminna adh-dharibu bi yadihi wadh-dharibu bi na'lihi wadh-dharibu bi thawbihi, falamma sarafa qala ba'dul qawm akhzaka Allah, qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah juga ya sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan dengan seorang laki-laki yang telah minum, maksudnya minum minuman keras, minuman keras ya sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pukullah dia. Ini sebelum hukum cambuk yang 40 kali untuk orang yang minum keras, sebelum turun hukum cambuk ini. Ya, jadi hukumnya hanya dipukul saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, dan ada juga yang memukul dengan sendalnya, ada juga yang memukul dengan bajunya. Falamman sarafa, maka ketika laki-laki itu telah pergi, qala ba'dul qaum, berkata sebagian orang-orang yang ada ketika itu, sahabat ketika itu, sahabat Nabi, akhzaqallah, semoga Allah menghinakan kamu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, jangan kamu katakan seperti itu. Kata Nabi, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian bantu atasnya setan. Kenapa kayak gitu syabab? Apabila seorang itu kalau dia melakukan kesalahan kemudian dihukum, maka dia seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan tadi. Kayak gitu ya sahabat. Apabila kita kena hukum, maka seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan tadi. Sedangkan perkataan sebagian sahabat ini, semoga Allah menghinakan kamu, itu tuh jadi perkataan sahabat tadi ya sahabat, akhzaqallah, semoga Allah menghinakan kamu, itu tuh sama kita membantu setan. Setan tujuannya apa ya sahabat? Agar manusia ini hina. Kita malah doakan kawan kita untuk hina, untuk rendah, maka itu sama saja kita membantu setan. Ya, itu tujuan setan tadi ya sahabat. Ketika kita hukum laki-laki yang minum tadi, hilang dosanya, tapi malah kita doakan setelah itu agar dia menjadi hina, dan itu sama saja kita membantu setan. Jadi kalau kita mendoakan keburukan bagi kawan kita ya sahabat, berarti kita sama saja dengan membantu setan. Kayak gitu. Kemudian hadis berikutnya, an Samurah ibni Jundub atau Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin nar, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Dari Samurah bin Jundub, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknat kamu, kata kita kepada kawan kita.
wala bighadabihi, dan tidak juga dengan marahnya Allah. Semoga Allah marah sama kamu, kata kita. Wala binnar, tidak juga dengan neraka. Misalnya kita katakan kepada kawan kita, masuk neraka lah engkau, kata kita, moga-moga engkau masuk neraka, kata kita kepada kawan kita. Dan yang itu ya sebab adalah sangat-sangat dilarang. Kita mendoakan keburukan bagi kawan kita misalnya itu berderajat, ya lantaklah dapat kui, kata kita. Apa artinya sebab? Semoga kamu kena disambar petir, kata kita. Ya kan, semoga kamu ditabrak mobil, kata kita misalnya. Atau doa-doa lain. Doa-doa kayak gitu ya sebab itu masih remeh dibanding dengan apabila kita mengatakan semoga kamu terkutuk, kata kita pada kawan, ya kan? Atau semoga Allah marah kepada kamu, kata kita. Atau merokok lah, kata kita, ya kan? Dengan bahasa waktu misalnya, mudah-mudahan masuk neraka, kata kita. Yang kayak gitu adalah yang lebih parah, sehingga Rasulullah SAW walaupun beliau melarang laknat semuanya, tetapi laknat yang 3 ini adalah yang paling dilarang, yaitu dengan laknatnya Allah, atau dengan marahnya Allah, atau dengan api neraka. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u an takunu la'anina siddiqina, rawahu al-Hakim wa sahhahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bisa berkumpul kalian itu menjadi orang-orang tukang laknat, la'anin, dan orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat paling tinggi setelah para nabi. Dan semua kita ingin kan sampai ke tingkat itu. Semua kita ingin mencapai tingkat siddiqin. Yaitu mudah-mudahan kita di semua ya bisa mencapai tingkat siddiqin tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa sampai tingkat siddiqin tersebut. Dan Nabi mengatakan kalau untuk mencapai tingkat itu, ini maknanya ya sebenarnya, kalau untuk mencapai tingkat itu maka tinggalkanlah laknat, mendoakan keburukan bagi orang lain itu tidak bisa bergabung dengan derajat siddiqin. Mengapa seperti itu? Karena siddiqin ya sebab karena siddiqin itu adalah orang-orang yang berusaha membawa orang lain untuk ke surga, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan la'anin kebalikan, maka dua hal tersebut tidak mungkin bersatu pada diri seorang hamba. Jadi barang siapa yang ingin mencapai derajat yang tertinggi selagi dia hidup di dunia ini kan, selagi dia hidup di dunia ini kesempatan hanya satu kali. Siapa yang ingin derajat yang tertinggi, maka hendaknya jangan dia suka doakan keburukan bagi orang lain. Ya, bagi kawan-kawannya. Hindari kata-kata yang kadang-kadang keluar dari lidah kita tanpa sengaja rasanya, ya. Tanpa sengaja rasanya, tetapi keluar saja dari mulut kita, dan itu dapat menggagalkan kita mencapai derajat yang tertinggi yang mungkin bisa kita capai di dunia ini sebelum kematian. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mendoakan keburukan bagi kawan-kawannya atau orang lain, mereka tidak akan menjadi syuhada, saksi, wala syufa'a, orang yang memberikan syafaat yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Jadi mengapa seperti itu orang yang suka mendoakan orang lain tidak bisa menjadi
syuhada, saksi di hari kiamat ya syabab, dan syufaat di hari kiamat. Karena syuhada itu ya memberikan kesaksian itu, kita nanti di hari kiamat akan memberikan kesaksian yang baik-baik terhadap orang-orang yang baik, yang benar-benar terhadap orang-orang yang benar, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan mudah-mudahan masuk surga. Kayak gitu. Kayak Nabi Nuh ketika beliau mengaku bahwasanya telah menyampaikan risalah, sedangkan umatnya mengaku bahwasanya beliau belum menyampaikan risalah. Di hari kiamat kayak gitu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa saksi bagi engkau wahai Nuh? Katanya Muhammad dan umat-umatnya. Kemudian kita memberikan kesaksian bahwasanya beliau yang betul, beliau yang benar, telah memberikan risalah, telah menyampaikan risalah, dan kesaksian kita itu bermanfaat bagi Nabi Nuh. Jadi kalau kita ingin memberikan kesaksian juga nanti untuk saudara kita, untuk kawan kita, sehingga kesaksian tersebut bermanfaat untuk dia, maka jangan jadi orang tukang laknat. Kenapa? Karena kebalikan, ya kan? Orang tukang laknat itu orang yang inginkan keburukan, sedangkan kita menjadi saksi nanti di hari kiamat, tujuannya adalah menginginkan kebaikan. Begitu juga dengan syafaat, yaitu meminta syafaat kepada Allah agar saudara-saudara kita nanti misalnya yang melakukan dosa tidak jadi masuk neraka atau dikeluarkan dari neraka, dan itu adalah tujuan yang baik yang kita lakukan di hari kiamat, dan itu bertentangan dengan seorang yang tukang laknat. Oleh sebab itu orang tukang laknat yang dia selalu menginginkan keburukan bagi orang di dunia, maka nanti di akhirat dia nggak bisa menginginkan kebaikan untuk orang, ya nggak bisa jadi tukang beri syafaat. Dan kasihan kan, misalnya kalau kita masuk surga ya sahabat, tapi kita tidak bisa memberikan kesaksian bagi saudara-saudara kita, kan kasihan kan sahabat kan, kayak gitu ya kan. Orang-orang pada dapat memberikan kesaksian, orang yang mati syahid bisa memberikan kesaksian terhadap 100 orang keluarganya yang mati syahid. Ya kita karena misalnya tukang laknat di dunia nggak bisa satu pun, kan kasihan kan kayak gitu kan. Seperti itu, maka hindarilah menjadi orang tukang laknat, walaupun tidak sengaja, atau walaupun bercanda, atau walaupun tidak serius-serius amat. Kayak gitu ya sahabat. Sekarang hadis terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Madinatu haramun faman ahdatha fiha hadatsan أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف متفق عليه واللفظ لمسلم. Ini hadis terakhir sahabat. Ya, ini hadis terakhir dari Abu Hurairah juga dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau berkata Al-Madinatu haram, yaitu kota Madinah itu adalah haram, tanah suci. Nggak boleh melakukan kejahatan di situ. Kemudian beliau menambahkan, barang siapa yang melakukan kejahatan di situ, ya, atau kebid'ahan atau kemaksiatan, kata beliau, atau dia menjaga orang yang melakukan kejahatan atau kebid'ahan atau keburukan kemaksiatan, maka fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan semua manusia. Di sini Nabi Muhammad SAW melaknat, ternyata coba berarti boleh melaknat. Di sini Nabi melaknat, tadi dilarang, tapi ternyata Nabi sendiri melaknat. Gimana itu coba? Yang dilarang itu adalah melaknat per orang, ya, melaknat orangnya yang dilarang. Apabila yang dilaknat itu adalah perbuatannya, itu laknat secara umum, maksudnya siapa yang melakukan ini dilaknat. Itu tuh tujuan kita sebenarnya adalah baik, beda dengan laknat orang.
Ya, kita melaknat orang mencuri misalnya, berarti kita langsung kita laknat orang ya misalnya, ya misalnya namanya Zaid, kita laknat Zaid itu karena dia mencuri, maka di situ kita menginginkan keburukan bagi dia. Tapi kalau kita laknat secara umum, semoga semua orang mencuri itu dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kata kita, maka di situ terdapat tujuan baik, yaitu mudah-mudahan dia karena mendengar doa kita dia cepat bertaubat. Di dalam Al-Quran juga ada kan ala laknatullahi ala zalim. Kalau secara umum nggak apa-apa karena tujuannya baik agar orang itu takut dia termasuk di dalam keumuman tadi, sehingga itu menyebabkan dia keluar dari dosanya. Cepat-cepat dia kembali kepada Allah, cepat-cepat dia taubat. Jadi laknat secara umum boleh, ya sudah ya, laknat secara umum boleh. Kemudian dikecualikan juga orang-orang yang dizolimi, ya orang-orang yang dizolimi, kemudian dia mendoakan keburukan terhadap orang yang menzoliminya, itu juga dibolehkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, agar dia mendapatkan kezalimannya, mendapatkan keadilan, maksud Ustaz di sini. Dan orang-orang juga hati-hati sebelum melakukan kezaliman, karena dia akan menjadi takut untuk didoakan keburukan. Kemudian terakhir ya syabab, la yuqbalu minhu yaumal qiyamati adlun wa sabun. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima di hari kiamat darinya itu tebusan, yaitu nggak bisa ditebus ya syabab kalau sesuatu yang buruk di Madinah itu, dan tidak juga bisa dijauhkan dari marah Allah Subhanahu wa taala, ya illa an yatuba fi hadhihi dunya, kecuali dia taubat di dunia ini atau amalan baiknya ternyata lebih banyak daripada amalan buruknya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya syabab, berkaitan dengan doakan buruk bagi orang lain, dan ini adalah suatu akhlak yang buruk, ya doakan keburukan bagi orang lain itu, dan juga suatu yang berkaitan dengan khusumat, ya kan, berkaitan dengan bantah-bantahan kadang-kadang, dan bisa juga menjadi pemicu perbantah-bantahan di antara kita, sehingga Ustaz bawakan di bab ulang ini di dalam kitab Al-Khusum. Sampai di sini kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.